Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir menghadap-Mu ya Bapa Maha Kudus. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tidur malam kami. Tubuh kami telah kembali segar dan siap melaksanakan aktivitas hari ini. Dan kami ingin mengawalinya dengan membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus untuk membuka akal pikiran kami, sehingga masing-masing kami dapat mengerti maksud kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Zakaria pasal 1 ayat 4. Saya akan membacakannya untuk kita. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berbalik dari tingkah laku yang jahat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mendengar adanya seseorang yang ditangkap kembali, diproses hukum, lalu dipenjara karena telah melakukan tindakan yang melawan hukum? Mirisnya, orang tersebut diproses hukum untuk kesalahan melakukan perbuatan yang sama dengan sebelumnya ia pernah dihukum. Tampaknya, hukuman yang pernah dijalani sebelumnya belum memberikan efek jera. Pada perikop bacaan kita, Nabi Zakaria mengajak orang-orang Israel untuk hidup kembali kepada Allah, meninggalkan tingkah laku yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ia mengingatkan bagaimana Allah murka kepada nenek moyang mereka yang dulu pernah tidak mau mendengarkan dan tidak setia kepada Allah, yang menyebabkan mereka harus merasakan hidup di pembuangan. Mereka yang mendengar ajakan Nabi Zakaria ini memberikan respon yang positif. Mereka mau bertobat. Tuhan sedang melakukan pemulihan bagi orang Israel yang tersisa, yang telah pulang dari pembuangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adil dan setia kasih-Nya. Ia akan mengambil tindakan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan setiap orang. Kemurkaannya kepada nenek moyang bangsa Israel bukan berarti ia tidak mengasihi nenek moyang bangsa Israel, tetapi itu adalah sebuah cara Tuhan menegur mereka agar mereka belajar hidup sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sungguh pelajaran masa lalu yang sangat berharga, yang menjadi pelajaran bagi generasi penerus orang-orang Israel, yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria harus mengingatkan bangsa itu untuk membangun kembali bait Allah dan membangun pula kerohanian mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk berbalik dari tingkah laku yang jahat atau salah akan menjadi sesuatu yang sangat sulit bila tidak ada penggambaran sejarah masa lalu, sehingga masa lalu itu menjadi penting. Demikian pula halnya bagi kita yang hidup di masa kini. Melalui sejarah panjang bangsa Israel, kita dapat belajar bagaimana harus hidup taat, karena kita dapat mengetahui hal yang benar dan yang salah, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajar untuk sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa-dosa. Tidak cukup bagi kita hanya mengetahui kesalahan kita saja.
kita juga dapat mengingat kembali kemurahan Tuhan di dalam hidup kita selama ini. Setiap pribadi kita punya kesalahan masa lalu. Biarlah kita dapat mengintrospeksi diri kita. Segeralah kita berbalik dari tingkah laku yang tidak berkenan di mata Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami mau datang untuk memohon pengampunan dosa kepadamu. Selama ini, kami terkesan mengabaikan perintah-Mu. Kami senantiasa lalai, tidak suka belajar dari masa lalu yang sesungguhnya sangat berharga. Firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami kembali. Mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan sejati. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga memohon berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.